warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosela Agustiana. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas B sore semester 5. Dengan NIM 2892150118. Di video ini, saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya guna memenuhi tugas ujian akhir semester 5 pada mata kuliah Ekonomi Internasional. Materi yang akan saya bahas adalah tentang pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah tempat terjadinya permintaan dan penawaran terhadap valuta asing. Valuta asing sendiri biasanya digunakan sebagai alat pembayaran sah saat melakukan transaksi di pasar ekonomi atau perdagangan internasional. Adapun contoh transaksi valuta asing adalah menukarkan uang rupiah dengan dolar Amerika Serikat secara tunai. Penukaran tersebut sering terjadi saat melakukan perdagangan internasional atau ketika Anda akan berkunjung di sebuah negara. Pengertian pasar valuta asing sendiri adalah tempat yang mempertemukan antara penjual dan pembeli mata uang asing. Kegiatan penawaran dan permintaan falas umumnya dilakukan di bursa valuta asing yang diselenggarakan pihak bank. Selain itu, pertukaran falas juga dapat dilakukan melalui tempat penukaran uang asing atau money changer. Beberapa jenis mata uang asing yang diperdagangkan di pasar valuta asing adalah diantaranya US dollar, euro, Chinese yuan, Canadian dollar, Singapore dollar, pound sterling, Japanese yuan, Australian dollar. Lalu, apa pentingnya pasar valuta asing? Pasar valuta asing memiliki fungsi penting dalam masyarakat dan perekonomian global. Mereka mengizinkan konversi mata uang, memfasilitasi perdagangan global atau lintas batas negara yang dapat mencakup investasi, pertukaran barang dan jasa, dan transaksi keuangan. Kemudian, kapan valuta asing dibutuhkan? Sesuai pengertian valuta asing, falas dibutuhkan ketika Sobat OSI BCN-ISP hendak melakukan kegiatan jual beli dengan partner bisnis di luar negeri atau internasional seperti ekspor dan impor. Mata uang yang digunakan saat bertransaksi haruslah bersifat resmi dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian, terdapat beberapa istilah penting yang perlu diketahui saat bertransaksi di pasar valuta asing, yaitu yang pertama ada kurs beli, nilai saat pedagang falas membeli dan nasabah menjual. Yang kedua, kurs jual, nilai saat pedagang quoting bank menjual dan calling bank atau pelanggan membeli. Dan ketiga, ada spread, yang merupakan selisih antara kurs jual dan beli. Selanjutnya, pasar valuta asing adalah tempat yang memiliki fungsi utama untuk melakukan transaksi perdagangan internasional secara resmi. Lalu, fungsi pasar valuta asing itu adalah yang pertama, transfer daya beli. Fungsi pertama dari pasar valuta asing adalah sebagai transfer daya beli negara yang berbeda-beda dan menggunakan mata uang berbeda pula. Fungsi clearing internasional yang dilakukan oleh pasar valuta asing sangat berperan penting untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan pasar modal. Lalu yang kedua, penyedia kredit. Valuta asing memberikan kemudahan untuk melakukan perjanjian atau kontrak jual beli menggunakan sistem kredit. Perdagangan internasional sebagian besar bergantung kepada fasilitas kredit. Ekspor menggunakan memperoleh pinjaman sebelum dan setelah melakukan pengiriman. Lalu yang ketiga, memperlancar perdagangan internasional. Fungsi pasar valuta asing adalah sebagai media untuk memperlancar perdagangan internasional. Sebagai alat pembayaran yang sah dan diakui secara internasional, valuta asing dapat digunakan untuk melakukan transaksi internasional sehingga akan memudahkan proses perdagangan. Lalu yang keempat, mengurangi risiko falas.
Fungsi terakhir dari pasar valuta asing adalah dapat mengurangi risiko falas karena keberadaannya memungkinkan untuk menghambat kemungkinan perubahan harga atau hedging. Selanjutnya ada pelaku pasar valuta asing. Yang pertama ada pemerintah. Pemerintah melakukan transaksi valuta asing dengan tujuan yang beragam, seperti membayar hutang dan menerima pendapatan dari luar negeri. Yang kedua, ada perusahaan. Perusahaan selalu berinovasi untuk meningkatkan daya saing dan menekan biaya produk dengan mengimpor berbagai sumber daya baru yang lebih terjangkau. Lalu yang ketiga, masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi masyarakat untuk melakukan transaksi valuta asing, yaitu yang pertama, kegiatan spekulasi dilakukan dengan memanfaatkan fluktuasi pergerakan nilai falas untuk memperoleh keuntungan. Lalu yang kedua, kebutuhan konsumsi. Ketika berada di luar negeri, mereka membutuhkan mata uang negara lain. Kemudian yang keempat, ada bank umum. Bank melakukan transaksi jual beli falas untuk beberapa kebutuhan, seperti melayani nasabah yang ingin menukarkan uang negara lain. Selain itu, bank juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pasar valuta asing. Yang kelima, ada bank sentral. Bank sentral berada di berbagai negara, merupakan lembaga independen yang sering melakukan jual beli falas untuk intervensi atau menstabilkan nilai tukar mata uang negaranya. Dan yang keenam ada broker. Broker merupakan perusahaan yang menjadi perantara terjadinya transaksi di pasar valuta asing. Mereka bertugas untuk membantu pihak-pihak yang ingin mencari penjual dan pembeli. Selanjutnya ada jenis pasar valuta asing. Yang pertama adalah pasar spot. Pasar spot adalah tempat untuk transaksi pertukaran valuta asing dengan jangka waktu cepat. Umumnya selambat-lambatnya dilakukan selama 2 hari kerja. Yang kedua ada pasar forward. Pasar forward adalah pasar berjangka untuk melakukan transaksi jual beli valuta asing dan diserahkan pada masa yang akan datang. Yang ketiga, pasar future. Pasar futures adalah pasar dengan kontrak perdagangan valuta asing yang menetapkan besaran volume transaksi berdasarkan waktu, harga, dan tempat tertentu. Yang keempat, pasar opsi. Option market adalah pasar yang menggunakan kontrak berdasarkan hak untuk memilih menggunakan opsi atau tidak. Currency option contract adalah tipe kontrak alternatif yang bisa diperjualbelikan oleh perusahaan. Kemudian ada perhitungan kurs valuta asing. Contohnya, Anda akan melakukan tugas dinas ke Amerika Serikat. Kantor memberi dana perjalanan sebesar 140 juta rupiah. Sebelum berangkat, tentunya Anda harus menukarkan uang tersebut ke dalam dolar Amerika Serikat. Nilai tukar mata uang negara Amerika Serikat saat itu adalah kurs jualnya 14.000 per dolar Amerika Serikat. Kurs belinya 13.000 per dolar Amerika Serikat. Maka itu artinya Anda mendapatkan biaya perjalanan sebesar 140 juta rupiah dibagi 14.000 adalah 10.000 dolar Amerika Serikat. Rupanya, Anda menghabiskan 7.000 dolar Amerika Serikat selama dinas. Maka uang yang tersisa adalah 3.000 dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, uang tersebut akan ditukar kembali ke rupiah, yaitu 3.000 dikali 13.000 adalah 39 juta rupiah. Jadi, uang yang tersisa adalah 39 juta rupiah. Selanjutnya, keuntungan pasar valuta asing, yaitu peraturan yang ada lebih sedikit dibandingkan pasar lain, yang berarti investor tidak terikat pada standar atau peraturan ketat yang ditemukan di pasar lain. Tidak ada lembaga clearing dan tidak ada badan pusat yang mengawasi pasar falas. Kemudian, kebanyakan investor tidak perlu membayar biaya atau komisi internasional seperti yang mereka bayarkan di pasar lain.
Karena pasar buka 24 jam sehari, Anda dapat berdagang kapan saja, yang berarti tidak ada batasan waktu untuk dapat berpartisipasi di pasar. Terakhir, jika Anda khawatir tentang risiko dan imbalan, Anda bisa masuk dan keluar kapanpun Anda mau. Dan Anda bisa membeli mata uang sebanyak yang Anda mampu berdasarkan saldo akun Anda dan aturan leverage broker Anda. Lalu, kerugian pasar valuta asing, yaitu meskipun pasar yang tidak diatur membawa keuntungan, hal ini juga menimbulkan risiko karena tidak ada pengawasan signifikan yang dapat memastikan transaksi bebas risiko. Leverage dapat membantu memperbesar keuntungan, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian yang tinggi karena tidak ada batasan yang ditetapkan pada leverage. Investor akan kehilangan sejumlah besar uang jika perdagangan mereka bergerak ke arah yang salah. Berbeda dengan saham, yang juga dapat memberikan imbal hasil melalui dividen dan obligasi melalui pembayaran bunga, transaksi falas hanya mengandalkan apresiasi. Artinya, transaksi falas memiliki imbal hasil sisa yang lebih sedikit dibandingkan beberapa aset lainnya. Lalu, kurangnya transportasi di pasar falas dapat merugikan trader karena mereka tidak memiliki kendali penuh atas bagaimana perdagangan mereka diisi, mungkin tidak mendapatkan harga terbaik, dan mungkin memiliki pandangan yang terbatas terhadap informasi seperti harga. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.